Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudari sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul untuk bermuzakarah kembali tentang hadis-hadis arba'in. Baik, dan kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan Islam sampai akhir zaman. Baik ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Hadis yang ke-16 ini berkata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, qala, berkata, lin nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata laki-laki itu? Dia mengatakan, ausini ya Rasulullah, wasiatkan aku, wasiatkan aku. Qala, Nabi katakan, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, maka orang itu pun mengulangi, ya, minta wasiatnya. Ausini, ausini ya Rasulullah, wasiatkan aku, nasihatkan aku, wasiatkan aku, diulang-ulang. Qala, maka Nabi pun menjawab, ya, setiap ada pengulangan soal maka Nabi jawab dengan jawaban yang sama. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imamu Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ke-16 ini adalah hadis yang sangat-sangat mulia, ya, yang di mana agama ini selalu menata kehidupan kita, ya, menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang menghendaki kebaikan untuk pemeluknya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa bagaimana kemuliaan akhlak itu. Nabi diminta oleh para sahabat, oleh laki-laki ini, tentang sebuah wasiat, sebuah nasihat. Maka Nabi wasiatkan jangan marah, jangan marah. Baik, di sini Bapak Ibu sekalian, ikhwani wa akhwati yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita, ya, membahas laki-laki yang bertanya di sini siapa, kata mereka. Siapa laki-laki ini? Ada yang mengatakan beliau adalah sahabat yang mulia Abu Darda. Yang lain mengatakan bahwa sahabat yang lainnya, atau sebagian mengatakan sahabat yang lainnya. Namun kata Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, hal itu tidak penting bagi kita. Siapa orang yang bertanya ini, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia minta wasiat ini, maka kata beliau tidak menjadi hal penting bagi kita. Yang penting bagi kita apa kandungan daripada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab, ya, Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan, kata beliau,
li ghairi Tirmizi, riwayat yang lain, ya, dalam kitab yang lain ditegaskan, ya, qultu ya Rasulullah, si penanya mengatakan, dullani ala amalin yudkhiluni al jannata wa la tuqsir alayya. Ya Rasulullah, tunjukkan aku kepada sebuah amal yang dengan amal itu aku bisa masuk surga. Wala tuqsir alayya, dan jangan terlalu banyak. Ini sahabat ya. Jangan banyak-banyak, sedikit tapi bisa masuk surga. Sedikit amal bisa masuk surga. Qala, maka Nabi katakan la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Maka kata beliau, ya, laki-laki ini minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan sebuah wasiat yang singkat dan mencakup banyak hal. Singkat, simpel, namun ya luas maknanya, besar kandungannya, yang bisa mengumpulkan, mencakup ya khisalul khair, kata beliau, sifat-sifat kebaikan kepada dalam sebuah wasiat tersebut, agar dia bisa menghafalnya ya dengan wasiat yang singkat. Dan singkatnya wasiat, dia bisa menghafalnya, dia bisa mengingatnya, dan dia bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sini bisa difahami bahwa wasiat yang banyak pada momen yang barangkali tidak tepat, ya, ini tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Makanya termasuk fikih di dalam khutbah atau yang lainnya, ya, khutbah Nabi, kata para ulama, kata para sahabat, bahwa Nabi itu khutbahnya singkat, sholatnya panjang. Walaupun dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmizi mengatakan Nabi itu khutbahnya kadang panjang, terkadang pendek. Kata Imam Tirmizi, melihat kondisi jamaahnya. Nah, jadi wasiat yang singkat namun dia berbobot, maka itu barangkali lebih mengena kepada audien, kepada jamaahnya. Namun terkadang juga butuh panjang, yang jika butuh untuk penjelasan, ya, rincian, dalil dan seterusnya, maka butuh waktu yang panjang untuk menjelaskan. Maka di sini sahabat minta wasiat yang singkat. Singkat, dia bisa amalkan dan dia bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan wasiat tersebut. Maka dari sini juga Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, hadza yadullu ala anna al-ghadab jima'u syarr. Kata beliau bahwa sifat marah, ya, marah itu adalah pokok keburukan. Terkumpul pada marah. Ya, keburukan itu terkumpul pada sifat marah. Nah, maka ini termasuk ya mukjizat, ya, tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diberikan utiya jawami al kalim, diberikan ya ungkapan singkat namun luas maknanya. Di sini Nabi hanya mengatakan jangan marah, singkat, ya, namun luas maknanya. Karena kata ulama, marah ini ternyata pokoknya keburukan. Dan kita bisa melihat sendiri, orang kalau sudah marah, istrinya bisa diceraikan, ya, bahkan bisa membunuh orang lain, menumpahkan darah, melaknat dengan lisannya, ya, rusak rumah tangga, rusak pergaulan, dan retaknya persaudaraan, dan rusaknya hubungan pertetanggaan, silaturahmi hilang, seseorang tidak mengenal kerabat karibnya, jauh dari saudara-saudarinya, teman-temannya, dan seterusnya, akibat dari sebuah sifat yang buruk, yaitu marah. Maka Nabi wasiatkan orang ini jangan marah. Diulang dengan banyak soal, ya. Yang lainnya, Rasulullah jangan marah. Lagi, ya Rasulullah jangan marah, dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena tadi marah ini adalah sumber keburukan yang lainnya. Ya, melaknat, mencela, menggibah atau membunuh, ya, dengan ya munculnya keburukan-keburukan yang lainnya. Wa anna taharraza minhu jima'u al khair. Kata beliau bahwa
ya jauh dari perbuatan atau sifat marah ini adalah pokok kebaikan. Pokok kebaikan. Dan ini maklum ya, tidak ada di masyarakat orang yang suka dengan orang yang suka marah. Dikit-dikit dia bersinggungan dengan temannya marah, sedikit-dikit tersinggung kemudian dia marah, ya. Dan seterusnya, maka ini real sifatnya ya. Real dan nyata. Fakta bahwa sifat marah dibenci oleh banyak orang. Ya, dan dia pokok keburukan. Pokok daripada keburukan yang ada. Kemudian di sini disebutkan ya, dalam hadis Abu Darda mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah." Qala la taghdab wa lakal jannah. Nabi Abu Darda bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan aku sebuah amal perbuatan yang dengan amal itu aku bisa masuk surga." Apa kata Rasulullah? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, Anda masuk surga. Jangan marah, maka Anda bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya di sini kita orang-orang mukmin ya, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ini pertanyaan satu sahabat yang disimak oleh sahabat yang lainnya, maka menjadi syariat bagi kita juga, menjadi syariat bagi kita juga. Yang terjadi di kalangan mereka, di kalangan para sahabat yang keluar dari lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menjadi syariat bagi kita semuanya. Nabi katakan jangan marah, berarti sifat marah tercela dalam Islam. Ya, dia adalah berakhlak yang buruk di dalam Islam. Dan sebaliknya Islam ya menganjurkan kepada para pemeluknya, kepada umatnya agar ya bersabar, menahan lisan, tidak marah dan seterusnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini sahabat ini minta wasiat, namun Nabi berikan wasiat jangan marah. Ya, sahabat lain minta wasiat, diberikan wasiat dengan wasiat yang lainnya. Ya. Sahabat yang lainnya minta wasiat, namun sampaikan dengan wasiat yang lainnya juga. Maka di sini kata para ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab sebuah soal, ya, permintaan sahabatnya ini menyesuaikan melihat sikon si penanya. Ketika si penanya ini pemarah, maka cocoknya ya wasiat yang tepat untuk dia adalah jangan marah. Ya. Ketika melihat sahabat ya, yang lainnya memiliki sifat yang demikian, maka dia minta wasiat kepada Nabi, maka Nabi memberikan wasiat yang berbeda sesuai dengan kondisi kebutuhan daripada orang tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kata para ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la taghdab, jangan marah. Jangan marah di sini maksudnya adalah jangan lakukan keinginan Anda ketika marah. Ini maksudnya. Jangan ya lakukan keinginan Anda ketika Anda marah. Marah kepada orang. Ya, ingin memukulnya, ingin melakukan ini itu dan seterusnya, maka marah boleh tapi jangan lakukan keinginan ketika marah. Ini maksud hadis ini kata beliau. Kalau tidak, maka marah ini maklum ada pada setiap orang. Nggak ada orang yang tidak pernah marah, pasti marah, jengkel di hati dan seterusnya. Ya, pasti ada. Namun yang dilarang di sini kata beliau yang tepat adalah jangan ya turuti keinginan jiwa hawa nafsu kita ketika orang itu, ketika kita marah kepada ya siapapun itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marah ya disebutkan bahwa marah ini adalah dari setan. Marah ini dari setan. Dan dia sifat api, marah ya, api. Makanya orang yang marah kata para ulama kita,
matanya memerah, mukanya memerah, bergetar badannya dan seterusnya. Ya, sama dengan sifat setan. Sama dengan sifat setan. Maka dari sini ulama mengatakan bahwa orang ya, yang pemarah ini dekat dengan setan. Gampang untuk disetir oleh setan. Gampang dirusak oleh setan. Bahkan dia gampang dirasuki oleh setan, oleh jin-jin. Karena mereka mengatakan minimal tiga pintu orang mudah terkena jin, diganggu oleh jin, kesurupan jin, digoda dan dirusak oleh jin. Yang pertama lewat kemarahan, ya. Yang kedua lewat syahwat yang haram. Yang ketiga lewat kelalaian, dia lalai. Biarkan dirinya dalam kelalaian, nggak diperangi jiwa untuk kebaikan, ini mudah dipengaruhi oleh setan. Orang yang marah pun demikian, karena marah tadi adalah sifat setan, maka ya begitu mudahnya seseorang itu ya dirasuki oleh jin setan dan mengarahkan dia kemana yang dia inginkan. Maka ini luar biasa ya, sebuah ajaran, sebuah adab yang ini terjadi pada diri kita semuanya. Kita sering barangkali sengketa dengan orang, cekcok dengan manusia, namun ya kita ingat bahwa ajaran Islam ini penuh dengan akhlak yang mulia semacam ini, bahwa kita berarti jangan marah. Jangan lakukan keinginan hawa nafsu kita ketika kita marah. Karena jelas tadi kita mengatakan bahwa sumber pokok keburukan itu pada marah, bisa membunuh, bisa mencela, bisa melaknat, ya, dan seterusnya dengan sebab kemarahan tersebut. Kemudian di sini para ulama kita ya mengatakan bahwa jika orang itu marah, ya, jika orang itu marah, kata mereka, maka ada adab-adab. Kita ingat, ya, segera kembali kepada tuntunan syariat ketika orang itu marah. Setelah kita fahami bersama bahwa marah ini adalah akhlak yang buruk, akhlak tercela. Ini maklumi oleh semua orang. Walaupun terkadang kita juga terbawa oleh sifat ini. Namun ada obat-obat, ada arahan-arahan syariat yang membuat kemarahan ini menjadi tenang, ya, menjadi dingin, menjadi adem, dan tidak memberikan pengaruh yang buruk dari sifat marah ini. Nabi SAW mengatakan, ketika para sahabat dahulu mereka, dan di dalam Sahihain ini disebutkan dari Sulaiman bin Surat mengatakan, dua laki-laki di sisi Nabi SAW saling mencela, angkat nada tinggi-tinggi, ya. Wa nahnu indahu julus, dan kami duduk di sekeliling Rasulullah SAW. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdiban qad ihmarra wajhuhu. Salah seorang dari mereka ya mencela yang lainnya dan merah muka dia. Ya. Mencela, ya, menghina yang lain dalam kondisi marah besar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la zahaba anhu ma yajidu. Nabi mengatakan, ya, sesungguhnya aku sangat mengetahui, kata Rasulullah, sebuah ungkapan, sebuah kalimat yang jika dia katakan kondisi dia marah, niscaya akan hilang marah tersebut, akan hilang marahnya yang dia dapati di dalam jiwa dia. Apa kata Rasulullah? Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, jika dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, niscaya akan hilang sifat marah tersebut. Ini luar biasa, ya. Segera katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung dari syaitan yang terkutuk, karena marah itu dari syaitan. Maka ketika marah dari syaitan, berlindung kepada Allah dari syaitan, hilanglah syaitan dan hilanglah marah. Tapi jika seandainya orang ya tambah tidak membaca isti'azah, tidak membaca ta'awuz, maka ia akan terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin dia akan baku hantam,
mungkin dia akan bergulat di situ dan seterusnya ya dengan orang, dan itu perbuatan tercela di dalam Islam. Bergulat dengan orang-orang kafir. Jangan bergulat dengan orang beriman. Ya, bergulat dengan orang-orang kufar. Baik, yang harbi maksudnya, yang harbi. Kemudian di sini ini kita bisa pahami satu ya di antara sekian banyak cara syariat untuk mengobati sifat marah. Segera isti'adzah. Bahkan barangkali isti'adzah ini kita katakan bagi orang-orang yang terkadang dia menjadi pemarah, sering-sering isti'adzah. Sering-sering isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Karena marah itu syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sering ungkapkan itu, ya maka ya orang akan tenang, akan hilang marahnya. Kemudian juga ini kiat yang pertama. Cara yang berikutnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari hadis Abu Dzar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Nabi mengatakan, jika salah seorang di antara kalian marah dan dia berdiri, falyajlis, hendaklah dia duduk. Ya. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Kalau dia sudah duduk, hilang marahnya, alhamdulillah. Tapi kalau sudah duduk masih marah juga, hendaklah dia berbaring. Masya Allah. Ya, disuruh berbaring oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata para ulama orang yang marah kondisi berdiri kemudian disuruh duduk dan akan menjadi tenang, hilang sifat marah tersebut? Kata beliau, maknanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, annal qa'im mutahayyi' lil intiqam. Orang yang berdiri itu dia siap untuk melakukan apa saja yang diinginkan, maka disuruh duduk. Ini orang yang berdiri. Ya, ini obat kiat berikutnya. Kalau marah berdiri, segera duduk. Karena kalau marah berdiri, orang mungkin akan melakukan apa saja. Dia mungkin akan meninju orang lain, akan menonjok orang lain, akan menendangnya, ya, dan seterusnya. Nah, maka disuruh duduk agar tidak berbuat yang jauh dari itu, berupa apa? Memukul orang, menendang orang, atau yang lainnya tersebut. Nah, kemudian kalau duduk, kata Rasulullah, duduk kondisi duduk dia marah, maka berbaring. Maka hendaklah dia berbaring. Ini untuk mengobati ya sifat marah tersebut kalau dia marah kondisi duduk. Atau kondisi berdiri, kemudian dia duduk, yang kemudian duduknya tidak memberikan apa? Pengobatan atau tidak menenangkan jiwanya, maka hendaklah dia ya berbaring. Hal ini ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah bagi orang-orang yang ingin kebaikan. Namun ada orang yang dia kalau sudah marah dia ikuti terus hawa nafsunya. Ya, mau dia baku hantam dengan orang, mau main tonjok dan seterusnya, dia ikuti terus. Hawa nafsu bermain. Dia dikalahkan oleh syaitan. Ya, dikalahkan oleh syaitan. Makanya orang yang kuat kata Rasulullah dalam hadis lain mengatakan laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat, ya. Wa innamas syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab, yaitu orang yang bisa menahan hawa jiwanya, marahnya, menahan dirinya ketika dia marah. Ini orang yang kuat. Laisa syadidu bisur'ah walakinna syadida allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat, orang yang berotot, ya, orang yang kokoh badannya, itu orang yang pandai bergulat saja. Namun hakikatnya kata Nabi, yang paling kuat itu adalah orang yang mampu menahan hawanya ketika dia datang amarahnya. Dan ini berat tentunya ya. Berat ya, marah ya, kemudian dia mampu tahankan
menahan dirinya dari kemarahan itu, mungkin ini luar biasa. Ini orang yang pintu kebaikan, pokok kebaikan ada pada diri orang itu. Orang yang bisa menahan amarah dari segala macam hal yang memungkinkan menyebabkan dia marah. Banyak hal yang buat kita marah di saat ini, zaman sekarang ya, terbukanya media komunikasi, ya kan, semua hal bisa masuk informasi kepada diri kita yang buat kita bisa marah, yang membuat orang itu bisa mencela dengan gampang, membuat orang itu bisa ngamuk dan seterusnya. Ya, terkadang juga marah dari hal-hal yang tidak jelas. Dapat berita yang hoax dan semisalnya, kemudian dia marah. Nah, ini tentunya parah, ya, rusak. Ya, nggak jelas dia marahin apa, kemudian dia ikut marah. Maka ini jauh dari tuntunan Islam. Maka perhatikan akan hal tersebut. Kemudian, ya, di antara kiat yang berikutnya, kalau tadi yang pertama isti'adzah, yang kedua dia duduk, yang ketiga dia berbaring, yang keempat idza ghadiba ahadukum falyaskut. Nabi mengatakan dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwa jika salah seorang di antara kalian itu marah, falyaskut, hendaklah dia diam, berhenti berbicara. Berhenti berbicara. Karena kalau berbicara kemudian ngomong lagi, yang lawan juga ngomong lagi dan seterusnya, jelas akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka diam. Ada yang marah, diam. Diamnya bukan berarti dia apa? Tidak berarti dia lemah atau kalah, tidak. Tapi dia orang yang ingin menjalankan syariat. Dia ingin menenangkan dirinya karena dia mengerti marah ini pokok keburukan. Maka dia pun terdiam. Dia diam saja. Diam dan seterusnya. Makanya sering kita mendengar nasihat rumah tangga, nasihat di dalam berteman dan seterusnya. Jika suami marah, istri hendaklah diam. Atau sebaliknya, ketika istri cerewet, maka suami diam dan seterusnya. Jangan lawan, ya, jangan banyak memberikan komentar, maka diam. Ketika dia diam, nanti ya berikan nasihat kondisi dia tenang. Jadi ini juga sangat luar biasa. Marah maka obati dengan cara dia diam, jangan komentar lagi. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang bagaimana hakikat marah tadi. Kata beliau, "Innal ghadaba minasyaitan wasyaitana minan nar wal ma'u yudfi'un nar fa idza ghadiba ahadukum falyaghtasil." Kiat kelima. Kata Nabi dari jalan sahabat yang mulia Abi Muslim Al-Khawlani, kata beliau bahwa ya Muawiyah mengatakan, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya marah ini dari syaitan dan syaitan itu dari api, dan air, ya, hanya air yang bisa memadamkan api. Sehingga kata beliau, jika salah seorang di antara kalian marah, falyaghtasil, hendaklah dia mandi. Nah, ini kiat yang kelima. Ya, marah, siramkan air mandi. Ya. Artinya yang mandi di sini bukan orang lain yang memandikan dia gitu ya. Tambah marah barangkali. Tapi kita yang menyadari diri marah, hendaklah kita segera untuk mandi atau berwudu. Ambil air wudu karena menghilangkan panasnya dan panasnya setan yang menggelora di dalam tubuh kita disebabkan karena setan. Maka usir panas tersebut dengan sentuh air, berwudu, ya, atau bahkan mandi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, maka beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran. Yakni kata Imam Ibnu Rajab, annahu kana ta'addaba bi adabihi. Nabi itu beradab dengan adab Al-Quran. Wa takhallaqa bi akhlaqihi, berakhlak dengan akhlak Al-Quran.
فما مدحه القرآن كان فيه رضاه وما ذمه القرآن كان فيه سخطه وجاء في رواية عنها قالت كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. Di mana ketika Al-Quran, apa yang dipuji oleh Al-Quran, maka Rasulullah senang akan hal tersebut. Dan apa yang dicela oleh Al-Quran, maka Nabi mencelanya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala murka lewat ayatnya, lewat perintahnya atau larangannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ikut murka. Menunjukkan bahwa ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak marah, adalah orang yang penyabar dan seterusnya. Dan ini dibuktikan ya oleh sejarah dan hadis-hadis yang menerangkan akan hal itu. Datang orang Arab Badui kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang itu memegang leher Rasulullah dan minta harta. Ya Rasulullah, beri aku uang, beri aku makanan dan seterusnya. Maka Nabi memberi kepada orang tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara efek buruk daripada marah ini, kata para ulama kita, ya, terkadang marah ini ada jenis-jenisnya memang. Iya. Ada marah yang tidak berlaku hukum padanya. Ada marah yang akan berlaku hukum. Contoh, ada orang yang saking marahnya maka dia melaknat. Kata para ulama, orang semacam ini dia ya kalau laknatnya, hukum asal laknatnya atau yang lainnya tidak berpengaruh. Dia menceraikan istrinya, nauzubillah misalkan, kondisi dia marah besar, ya, maka kata para ulama kita ini tidak ya terjadi, tidak jatuh cerai. Kecuali marahnya tidak sampai kepada marah atau dia masih sadar marah, memang marah dan masih sadar, maka para ulama kita mengatakan jatuh cerai bagi orang tersebut. Ketika mengatakan kamu saya ceraikan, kita pisah saja, atau misalnya dengan ungkapan dia ingin niat untuk berpisah dengan istrinya, maka terjadi perpisahan. Atau juga dia melaknat orang. Hati-hati orang tua, barangkali nauzubillah, semoga kita dilindungi dari sifat-sifat semacam ini, ya, melaknat anaknya, mendoakan buruk kepada anaknya, kepada orang lain dan semisalnya. Ini biasa orang yang marah keluar kata-kata kotor, ya, kata-kata yang laknat, ya, mengutuk dan semisalnya. Kata para ulama bahwa dahulu ya ada orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia marah kepada saudaranya. Bahwa ada dua orang laki-laki, satu ahli ibadah, yang satunya adalah ahli maksiat. Ahli ibadah ini mengingatkan yang ahli maksiat. Ya. Fara'ahu yawman ala zanbin ista'zama, maka ahli ibadah ini melihat temannya yang ahli maksiat ini mengerjakan sebuah ya perkara yang sangat dahsyat dosanya. Maka apa kata si ahli ibadah? Wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan ampuni akan dosa-dosa kamu. Dia bersumpah dan dia mengklaim Allah tidak akan ampuni akan segala dosa dia. Apa kata Rasulullah? Faghafarallahu lil muznib wa ahbata amalal 'abid. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada orang tersebut dengan sebab marah dia yang tidak terkontrol, sampai-sampai menafikan sifat ampun bagi Allah, pemaaf bagi Allah kepada ahli maksiat. Kemudian dia mengatakan, wallahi demi Allah, Allah tidak akan ampuni dosa Anda. Ternyata Allah balik. Ya, man yata'ala alaih, siapa yang sombong dan angkuh atasku, kata Allah, maka Allah ampuni yang berdosa dan Allah hapus amal ibadah pahala dari ahli ibadah tadi. Maka apa kata Abu Hurairah? Laqad takallama bi kalimatin
au baqat dunyahu wa akhiratahu. Ya. Maka Abu Hurairah mengatakan orang itu telah berkata karena dia marah sekalipun yang membuat dengan kalimat tadi menghapus ya dunia dan juga akhiratnya. Au baqa membinasakan dunia dan akhiratnya. Fakana Abu Hurairah yuhadzirun nasa an yaqulu misla hadzal kalimah fi ghadabin. Maka Abu Hurairah selalu mengingatkan manusia, jangan sekali-kali Anda bersumpah menutup pintu taubat kepada seseorang walaupun Anda sedang marah tersebut. Hati-hati. Ya. Hendaklah kita mencintai orang karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena hawa nafsu kita. Jangan karena hawa nafsu kita. Dan hati-hati jika seandainya nauzubillahi min dzalik, semoga Allah lindungi kita semua dari perkara ini, jika seseorang itu marah bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu dia, jengkel dan semisal itu, egois dan semisalnya, karena kesombongannya, dan dia berkata hal-hal yang tidak-tidak, itu akan berbalik kembali jatuh kepada diri dia. Ini nauzubillah. Makanya dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis yang kata Syekh Albani, hadis ini dhaif derajatnya, tapi ya maknanya terjadi, kata beliau, waqi maknanya. Apa? Ya, jika seseorang itu mencela orang lain atas sebuah kesalahan karena dia emosi dosa tadi, dia marah tadi, ya, yang mana saudaranya ini mungkin ada taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia lam yamut hatta yusibhu. Dia tidak akan meninggal dunia sampai diikut rasakan seperti orang tadi dia merasakan dosa dan keburukan tadi. Maka marahnya kita hendaklah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena egonya kita, karena emosinya kita, karena hawa nafsu yang ada pada diri kita. Dan hati-hati melaknat orang. Ya, walaupun kondisi marah, jika kata para ulama, marah Anda dan kutukan Anda dan laknat Anda itu, doa buruk Anda bertepatan dengan waktu istijabahnya doa. Ya, bertepatan dengan waktu istijabahnya doa, maka laknat Anda mungkin juga akan terjadi. Kutukan Anda mungkin juga akan terjadi kepada orang yang Anda laknat tersebut. Nauzubillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sedikit bagaimana faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Muhammad mengatakan bahwa faedah hadis ini yaitu hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala manfa' liqauli ar-rajul awsini, yaitu semangatnya sahabat Nabi ya mempelajari apa-apa yang bermanfaat untuk diri mereka dengan mengatakan, ya Rasulullah awsini, berikan aku wasiat yang dengan wasiat itu aku bisa beramal dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Minta wasiat agar masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sampaikan wasiat tersebut. Ini menunjukkan semangatnya mereka bertanya untuk beramal, bertanya agar dia bisa masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, dan bertanyanya bukan hanya sekedar tahu, sekedar wawasan yang kemudian dia tidak amalkan. Nauzubillah. Semoga Allah lindungi kita dari hal-hal semacam itu. Nah, yang kedua kata beliau, annal makhatab yukhatab bima taqtadi halu. Bahwa orang yang bertanya diberikan jawaban sesuai dengan ya kondisi yang tepat untuk diri dia. Yang tepat untuk orang tersebut. Ya, ada sahabat yang minta menemani Rasulullah di surga. Nabi katakan, perbanyak sujudmu, perbanyak salatmu. Ya. Ada lagi yang minta wasiat kepada Rasulullah, maka Nabi wasiatkan jaga lisanmu. Ya, jaga lidahmu, jaga lisanmu. Namun orang ini Nabi katakan jangan marah. Ini wasiat yang berbeda. Ya. Nabi memberikan wasiat yang berbeda yang sesuai dengan kondisi si penanya. Kemudian faedah berikutnya kata beliau, an-nahyu 'anil ghadab, larangan marah.
ya. Larangan ya marah karena dia adalah akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela. Yang keempat kata beliau, anna dinal islami yanha an masawi'il akhlaq. Agama ini adalah agama yang melarang segala akhlak-akhlak yang buruk. Ya, melarang akhlak yang buruk. Ini larangan dalam agama kita. Maka dari sini para ulama kita membuat sebuah kaidah dalam beragama, kaidah fikih, ya, kaidah fikih. Apa kata Syekh Sa'di, bahwa apa yang dilarang syariat pasti buruk. Apa yang diperintahkan syariat pasti baik. Ini. Maka ketika syariat melarang marah, pasti buruk efeknya. Ya, konsekuensinya pasti buruk dan itu ya tercela. Ya, banyak orang yang datang kepada kita, Ustadz, bertanya, suami saya pemarah, dia tidak menjalankan ini itu, kemudian dia pemarah dan seterusnya. Bolehkah saya minta cerai dari dia dan seterusnya? Nauzubillah. Ya, banyak orang yang demikian. Bisanya hanya memukul, ya, bisanya hanya menendang, bisanya hanya bisa menuntut dan seterusnya, tapi tidak memberi maaf kepada manusia. Ini akhlak. Ini akhlak Islam, bahwa kita hendaklah meninggalkan sifat-sifat ini. Betapa banyak kita melihat orang A dengan B pisah majelis gara-gara sifat marah yang ada pada diri dia. Dia emosi dan seterusnya. Dia ini ya, kemudian karena sifat tadi, maka dia pun tidak lagi bersilaturahmi dengan teman-temannya. Pemarah, rusak sosialnya, rusak persaudaraannya, ya, rusak masa depan akhiratnya. Lihat, sekarang kita zaman membutuhkan banyak teman, banyak komunitas orang-orang yang saleh yang bisa mendoakan kita kelak ketika kita meninggal dunia. Kalau Anda pemarah, Anda menjadi orang yang rusak akhlak, ya, maka saya kira orang-orang akan lari dari kita. Allah mengatakan tentang Rasulullah, "Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Nabi, jika seandainya, kata Allah, engkau keras hati kepada mereka, pemarah, keras hati, maka mereka akan kabur dari sisimu. Ini benar adanya. Ya, benar adanya. Ketika orang itu marah, tidak ada yang suka. Tidak ada yang suka, bahkan dia akan hidup sendiri dan dia akan merasa putus asa, dan dia akan cari teman-teman yang sejenis dengan dia, ya, sekumpulan yang sewatak dengan dia dan seterusnya, dalam kondisi kerusakan dan semisal itu. Maka ini penting sekali menjadi adab Islam. Karena banyak juga kita melihat, ya, terkadang sebagian ikhwan atau akhwat diskusi, debat, berbeda pendapat, kemudian dia marah, kemudian dia mencela orang lawan debatnya, bahkan mencela ustadz, mencela ulama dan seterusnya, dengan sebab dia marah yang tidak terkontrol tadi. Ini penting, ya, penting untuk difahami oleh kita semua, bahwa ingat, perbuatan marah ini adalah merusak segala-galanya, merusak ukhuwah, merusak rumah tangga, merusak tali silaturahmi, ya, merusak ekonomi, merusak dan seterusnya. Karena ulama menyebutkan bahwa dia adalah pokok keburukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan itu kiat-kiatnya tadi, bagaimana Islam mengarahkan kita ketika marah, isti'adzah, ya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kalau marah berdiri, hendaklah duduk. Kemudian marah kondisi duduk, hendaklah dia berbaring. Marah kondisi tertentu, ya, maka hendaklah dia, atau kondisi umum, hendaklah dia berwudu atau bahkan dia mandi, atau kiat yang lainnya dia diam, tidak melawan, ya, amarah orang lain, maka dia diam dan tidak memberikan komentar ini dan itu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat, semoga menjadi akhlak yang baik bagi kita semua, dan Allah lindungi kita dari sifat marah, dan jadilah kita orang-orang yang penyabar, pemaaf, dan mengerti akan kondisi dan keadaan manusia yang lainnya. Ini yang dapat disampaikan. Jika seandainya ada soal, ada hal-hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Wallahu taala alam bisawab. Nah,
Baik. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, bagaimana menyikapi bila kita sudah melakukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari isti'azah, duduk, berbaring hingga berwudu, tapi masih menyimpan emosi dalam hati karena sakit hati walaupun tidak terlihat marah secara sikap. Sikap kalau sudah mengerjakan kiat-kiat yang disampaikan oleh Rasulullah tadi di muka, maka namun masih emosi di dalam hati dan batin, ya, ini berarti ya ada yang salah, karena hakikat daripada kiat-kiat tadi adalah mengobati semuanya, batin tenang dan juga sikap juga tenang. Nah, jadi isti'adzahnya kita ulang, jangan satu kali saja, ya. Isti'adzahnya ulangi lagi. Datang marah, isti'adzah lagi. Datang marah, wudu lagi sampai tenang. Karena persoalannya bukan pada kejahatan orang, tapi setan yang ada pada diri kita. Kita belum mampu mengusirnya, ini persoalannya. Kalau mengaitkan dengan orang lain, kesalahan orang ke kita, ini tidak selesai artinya. Dia begini, dia yang mulai, dia yang, dan seterusnya, ini tidak ada selesai. Jadi yang menjadi hal yang pokok di sini ya adalah bagaimana cara kita meredam kemarahan dan emosi itu, ya, agar jiwa ini tenang. Artinya ketika kita masih marah, isti'adzah juga berarti kita belum mampu mengalahkan setan yang ada pada diri kita. Isti'adzah lagi, ya, ulangi lagi, wudu dan seterusnya. Saya yakin kalau sudah berwudu dan Nabi sudah katakan di sini. Kata Nabi, demi Allah, jika orang tadi yang berselisih pandang dengan temannya beristi'adzah saja, niscaya dia akan tenang, akan pergi setan itu dalam diri dia. Nah, maka persoalannya barangkali kita tidak jujur ingin tenang. Ini persoalan. Banyak ketika orang sengketa dengan orang lain, dia inginnya menang, inginnya di atas. Iya, ingin saudaranya salah, dia yang benar, saudaranya salah, ini persoalannya. Maka kalau itu yang kita angkat dan itu yang dominan dalam diri kita, mau isti'adzah berapa kali saja, ya tidak akan tenang jiwa. Berarti kembali kepada apa dorongan kita dari ya isti'adzah tadi, dari menjalankan kiat-kiat tadi. Bukankah Nabi katakan demi Allah, jika dia baca saja isti'adzah, selesai persoalan dengan satu kalimat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari sifat marah, dari syaitan yang membuat dia marah, darahnya mendidih, merah mukanya dan seterusnya, mengepal tangannya ingin dan seterusnya. Maka ya kembali kepada dorongan diri kita, hendaklah ingin kembali kepada apa, agar tenang dan tidak ya egois di dalam bersengketa dengan orang lain. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ustadz, kapan kita boleh marah? Baik, marah ya ini tadi tidak disampaikan ya. Marah itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah ketika ya aturan Allah diterjang. Beliau tidak pernah marah ketika pribadinya dirusak. Ya, ketika pribadinya dirusak Nabi tidak marah. Atau bahkan ketika orang-orang menuduh istrinya berzina, padahal Allah sucikan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, Nabi hanya memilih diam, tidak komentar. Nabi diamkan Aisyah, Nabi diamkan fulan-fulan yang dituduh berzina dengan Aisyah. Wanita suci, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi diam, tidak banyak komentar, berpaling, diam dan seterusnya. Maka namun ketika aturan Allah diterjang, Nabi marah. Ada sahabat pakai cincin emas, Nabi ambil, buang cincinnya. Ya. Ketika Aisyah sitarnya, hordengnya ada gambar makhluk bernyawa, Nabi katakan, buang ini. Ya, Allah melaknat orang yang
orang yang asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirun, kata Nabi. Orang yang paling dahsyat azabnya di hari kiamat adalah para tukang lukis, tukang gambar. Makhluk bernyawa yang semacam ini tidak ada kepentingan daruri, ya. Kemudian dia pajang dan semisalnya, maka Nabi marah akan hal itu. Nabi marah. Ya, nah ini. Jadi kapan marah? Ketika hukum Allah diterjang. Kapan marah? Ketika ya ada hal-hal yang merusak akan apa? Kehormatan agama kita. Ini kita marah. Naam. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ingin bertanya, nama saya Rizki. Waktu itu saya pernah marah dengan istri. Rizki atau Rizqah? Bukan Rizki kayaknya. Tidak masalah. Tidak usah disebut nama. Ini saya tulis ini Rizqah kayaknya. Atau Razak ya. Waktu itu saya pernah marah dengan istri saya dan kecoplosan tentang perpisahan, tapi tidak dengan ucapan cerai, diucapkan saja. Di ucapan saya tapi tidak dengan ucapan cerai, di ucapan saya. Apakah itu sudah dengan talak, jatuh talak? Mohon solusinya, terima kasih Ustaz. Baik. Ini saya butuh tabayun, maksudnya apa bahasa yang antum pernah sampaikan kepada sang istri? Ya, karena ada dua bahasa cerai. Ada kinayah, ada sharih. Ada yang sharih yang jelas, ya, yang terang jelas mengatakan cerai atau talak, ya, berpisah. Ini namanya apa? Kata sharih. Ya, ini tidak butuh niat. Cukup mengatakannya, ya. Mengatakannya saja ini sudah jatuh talak. Yang kedua ada kinayah, majaz, kiasan. Contohnya apa? Kita putus aja, pulang ke rumah orang tuamu, ya. Saya nggak suka sama kamu lagi, saya nggak cinta sama kamu lagi, dan seterusnya. Misalkan ini namanya kinayah dalam ucapan cerai. Kinayah ini kalau diniatkan untuk cerai, jatuh cerai. Ya. Ya. Kalau dia tidak niatkan, maka tidak jatuh cerai. Nah, maka yang bertanya nanti japri saya, apa bahasa antum? Ya, apa bahasa antum? Karena juga butuh penjelasan. Apakah itu hanya ancaman, ya, berupa ancaman atau seperti apa? Ya. Namun kalau ragu, hukum asal dia adalah tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak. Tapi kalaupun demikian, saya mengatakan tadi, ya, nanti WA Japri ke Ana untuk memperjelas apa dulu bahasa yang antum katakan kepada istri antum. Dan kalau bisa jangan mengulangi lagi akan hal itu karena sulit. Ya. Kalau memang itu sifat terkadang sulit diobati, dan menikah lagi belum tentu sama dengan yang pertama itu. Sulit ya mendapat wanita solehat. Misalnya, bukankah antum membangun cinta sudah lama dengan istri? Bahkan pernah berjanji hidup semati dengan istri antum. Nah, lalu tiba-tiba antum pisahkan, ceraikan dia. Ya, mana janji itu? Mana janji yang abadi yang pernah antum ucapkan itu? Baik, nanti japri saja ya untuk pertanyaan dari akhi Razak tadi. Berikutnya soal dari Rehan Ahmad Maulana, tafadhal. Tafadhal akhi Rehan. Belum ayah. Baik. Soal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, Ustaz, apakah marah terhadap anak untuk melakukan ibadah diperkenankan? Syukron jazakallahu khair wa jazakumullahu khair. Baik, marah kepada anak
agar anak ini menjalankan ibadah ini marah yang terpuji. Bahkan Nabi mengatakan bahwa muru auladakum bis salati wa hum sab'u sinin. Suruh anak-anak salat umur 7 tahun. Suruh mereka salat umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Dan pukul mereka ya kalau tidak salat ketika umur sudah 10 tahun. Ini orang tua, ini tugas orang tua. Ini tugas ini banyak dilalaikan. Tugas tanggung jawab orang tua banyak hilang di sini. Anaknya tidak disuruh 10 tahun, belasan tahun nggak pernah dipukul untuk sholat. Nah, maka di sini pukulan yang Nabi suruh itu adalah pukulan yang asasnya berhubungan dengan marah juga. Namun marahnya adalah marah yang sifatnya apa? Terpuji. Agar dia sholat, agar dia belajar Al-Quran dan misalnya. Namun pukulan yang tidak membuat dia patah tulang. Pukulan kasih sayang agar dia ingin ya merasa terdorong ya, takut ya dan semisalnya, namun yang sifatnya apa? Motivasi kepada anak-anak. Jadi marah kepada anak itu dibolehkan. Iya. Dibolehkan akan hal itu. Ya, walaupun sebagaimana juga terkadang ya suami boleh marah kepada istrinya. Boleh diboikot dia. Ya, diboikot, ya, diranjang atau di rumahnya dan seterusnya, diboikot agar dia kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena terlalu sayang jadi istri memboikot suami. Ya kan? Sebagian orang masyaallah diboikot malah senang gitu. Malah tambah senang dia. Ya, pisah ranjang tambah senang karena dia punya kekasih lain aja handphone. Sudah senang sekali dia main Facebook, buka YouTube dan semisalnya, nggak ngaruh. Maka tambah boikotnya. Ya, lebih keras lagi kalau demikian. Apa? Ya, jangan belikan pulsa internet. Boikot itu cara boikot agar dia kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh marah untuk ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala.